ini Kayak loh, si sel motoriknya iya setiap player. kayak si Tuturu juga Tuturu, kan that's right. sempat pensiun gitu. Sempat rehat gara-gara masalah Bener. lengannya. Karena jam latihannya yang panjang, Haha. kemudian juga jarinya ya selalu Digunakan terus terus ya. Dan yang pastinya juga kita bakal melihat langsung draft and pick-nya kali ini game yang pertama. Alter Ego yang menjadi first pick kali ini bersama dengan 10 second yang akan menjadi second pick. Ini Obuyan ya dan kawan-kawan. Bahaya nih orang nih. Oh langsung ini udah respect Obuyan band banget ngeri sih. ya. Silvananya dibuang. Silvano Onana langsung diamanin bersama dengan Brody di sisi samping dari Cross dan juga Benedetta. Kemarin tuh yang Benedetta luar biasa tuh Sol kemarin main Benedettanya bagus banget. Oh ketika mereka ini ya menumbangkan teman-teman dari Impunity ya. Tapi emang Benedetta nih hero yang ngeselin ya, dalam artian dia Susah bisa banget dash ditangkap. berkali-kali dan juga dia bisa imun plus dia juga bisa nge-stun. Itu sih yang benar-benar ngeselin ya dari skill duanya ya, yang Ai, Foran dan Ai. Dan kayaknya udah Natalia bersama dengan Brody yang dibuang dari 10 second sendiri. Bisa dibilang mungkin Alter Ego mereka ada juga bisa ngebuang ke arah Rafaela karena dari yang pertama aja ini kan udah kedua kali ya mereka bertemu. Karena waktu di grup stage mereka sempat ketemu juga 10 second bersama dengan Apa Alter sama apa? Ego. Aku nungguin loh. Oke. Aku lagi belum play catatanku. By the way ya, aku sempat Kenapa, lihat apa? gitu di TikTok ada satu video tulisannya nge-troll di turnamen silang, nge-troll di M2 checklist, dan isi videonya itu Udil lagi nge-ban Rafaela. Padahal Rafaela kan di M1 kan TNS tuh make ya. Iya memang. Jadi sebenarnya tuh Bisa bilang respect band. dia Ingat respect band sebenarnya. M1 Bukan- ketika Bukan sebuah troll, tapi Iya. sebuah strategi yang dipilih oleh Alter Ego untuk menjaga-jaga apakah M2 mereka masih pakai Rafael. Tapi Benar. tampaknya Ini yang udah beda ya tadi petanya. Toin Cost itu kan yang si Konsu itu di belakangnya ya tadi. Iya. Iya kan? Kali. Benar. Oke. Satu band lagi dari Gaming Frost. Aku sih mengharapkan di sini Matilda Matilda. atau mungkin Jauhead. Jauh head sih kalau aku ya. Masih ada Jauhead. Cho dia. Dia bisa Masih respect. ada Cho juga. Oh tapi Oh, Esmeralda. Iya, Esme ini pilihannya banyak banget. Jauh head ada kebuka, Yuzong juga kebuka, Matilda juga kebuka. Tapi Matilda biasanya dilemak ya. Cassius tuh setahu aku lebih ke support tank. Enggak. Support Tapi mage. dia support base ya Iya, sekarang pindah ya. support mage. Support mage dia. Nah jauh head berarti. Karena udah ada level B. Iya. Murphy kali ini yang mengaman Jauhead untuk pick yang pertamanya. Itu top Dan- global apa dulu ya? Siapa? Di Ilyas. Iya Ilyas. Yang Hurfi Ilyas, sorry. Ilyas itu dia masuk global pertama yang versi 1 kan atau global lupa aku top global apa. Oh tapi ternyata ada lapu-lapu yang menjadi first pick untuk tim 10 second. Masih melepas Hilda kali ini. Matilda, apakah akan diambil Matildanya? Karena kalau kita lihat sebenarnya dari group stage mereka yang pertama, ini bisa dibilang kayak kita lebih ngambil ke arah Real, ke arah Loi. Oh Loi juga masih terbuka sih. Aku juga kaget. Kagura loh. Oh hero ininya nyaman. Mungkin. Hero nyamannya dia. PD-nya mereka. Hero PD-nya dia. Tapi di sisi lain lampu-lampu. Enggak, aku sebenarnya pengen lihat permainan Lancelot si Sally Boy sama Pai-nya tuh untuk asuransi late game-nya 1-1 sih sebenarnya kalau aku. Aku sih nggak pakai one. Aku pengen tuh Pai pakai vektor kuat. Aku seneng aja Pai ketika 1 lawan 3, 1 lawan 4 tuh kayak berasa keren aja gitu loh. Feelingku kalau ada Yam ini udah pembagiannya goldnya si Pai soalnya. Apa ya? Jadi kayaknya yang ke durability itu pasti bagiannya WW, bagiannya Yam. Nah, baik. Kita lihat kali ini 2 pick dari tim Yuzong. Alter Ego. Oh, Lap- Roger. Roger lagi untuk Roger Sally lagi Boy. untuk Sally Boy. Oke. Matilda untuk seorang Cassius. Dan 1 pick sebelum phase yang kedua dari tim NS Gaming Force kali ini harus mengamankan, harusnya kalau misalnya dia tahu Alter Ego itu punya hero pool yang cukup banyak. Mungkin sementara Wang setuju kata Bung Konet. Dia nanti habis kalau dia mau ngambil atau nggak diambil. Tapi emang Alter Ego ini ya bisa dibilang pick-pickannya itu aman untuk sekarang ya. Untuk 3 pick awal menurut gue pribadi aman ya. Nggak gambling ke arah assassin ya. Secure lebih ke arah late Walaupun game. sebenarnya sempat juga di respect ban linknya dari si Sally Boy.
Dan kita tahu Your di team meta is sekarang banned. kayaknya assassin tuh bukan apa ya, top priority lah. Oke, semenjak Support buff ya? diubah Support juga. deh kayaknya sekarang. Support sama tank ya. Top priority. Iya gak sih? Karena sekarang tuh sistemnya bisa kayak tanknya bisa di sideline. Jadi sebenarnya banyak banget meta yang bisa dibawakan sama semua tim sih sekarang. Tapi kalau aku lihat dari grafiknya ya, ini si Alter Ego kayak mau main cepat ya. Matilda dia punya movement speed juga dan juga punya shield. Udah gitu udah ngamanin jauh head. Main early maksudnya. Untuk Leo, iya main early main cepatnya. Oke. Jadi bisa dibilang kayak mereka mungkin mau ngerusuh di early dengan adanya support dari Matilda dan juga ada Your jauh head team yang is banned. Vector. Dan tadi memasuki banning phase yang keempat dan kelima, Elisnya udah dibuang sama teman-teman dari 10 second. Kita Oh, melihat dari 10 second mereka udah ngamanin Popol Pupa yang sekarang kita juga udah tahu ini dari Popol Pupa sendiri, dari trapnya udah ada magical damage juga. nah Dan kemarin dia pakai itu ya menang ya? Iya. Ya kan? Yep. Pakai itu. Benar. Si Sefnia, Sefnia. Sefnia yang udah Sefnia. pakai, Obuyan yang pakai support dari Obuyan Sylvana Sylvana, kemarin. benar banget. Dan, Wih. Padahal dari sisi sebelah udah ada Kagura ya. Namun mereka nggak main mungkin dari Alter Ego ngeliat, Jaga-jaga mungkin. iya, permainannya di Kagura samping. Ada yang pakai Kagura Kagura samping. side. Ada yang pakai Kagura Ada. samping. Luis side juga bisa-bisa aja sih sebenarnya. Dari Luis side juga bisa-bisa aja tuh. Tergantung pilot. Ya tergantung ya balik lagi tergantung siapa yang mau memakainya aja sih. Oh nggak salah, Cimo bener gak sih? Ada Kagura samping. side. Koro kalau nggak salah yang pakai. ya 10 second juga Iya, sih. benar Kagura samping. Benar, Kagura samping si Koro. Benar. Ini pilihan yang tepat untuk tim Alter Ego. Benar-benar diperhatikan ya, sedetail itu ya mereka ya. Tidak ada yang miss sama sekali. Oh, Dan ada interesting. respect band untuk tim Alter Ego di mana memang Yes. show-nya kali ini Leo Murphy akan itu dibuang. emang nakal banget. Dia sih ngezoningnya luar biasa Ada satu banget momen aku sempat nobar juga bareng sama anak-anak pro player lain. Dan itu satu momen ketika Leo Murphy pakai Chow dan dia combo TikToknya tuh yang dengan jarak yang cukup dekat. Dan itu biasanya kalau combo Chow TikTok kan ke arah depan ya. Iya. Dia ke arah samping. Jadi kayak dia pura-pura cabut dulu. Dan dia ketika Jet Kundo langsung yang terakhirnya mau ngenok, dia langsung flicker dan langsung dapet. Dan itu yang diincar tuh Roger. Dan saat itu nobar juga sama Ekoji sama Yurino juga. Dan kita bercandain Yurino dulu kayak gitu, tapi sekarang enggak. Slow hang, udah slow hang. Udah nggak fast hang lagi. Aduh, tapi ada Hayabusa kali ini yang dibuang oleh teman-teman dari Alter Ego. Bilang ini mungkin respect juga ke arah Shina. Dan yang kita tahu Hayabusa memang sebenarnya untuk penggunaan energinya nggak seboros Assassin ya. Ya. Jadi bisa dibilang mungkin ini salah satu Assassin yang perlu dibuang terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat memang sudah ada lapu-lapu, mereka udah ngamanin sideline ya. Kagura juga bisa di sideline dibandingkan sama Koro. Dan bahkan udah ada Popol Pupa di sini sebagai supportnya. So mereka masih butuh satu jungler lagi dan mungkin satu untuk sisi satu tank ya. Oh tapi Harley. Harley. Lena. Junglernya Harley. Iya, junglernya Harley. Berarti masih butuh satu tank lagi untuk tim 10 second. Yes, satu side untuk Alter Ego sama satu. Enggak, Satu buat 10 set deh. second. 10 second? Gak butuh Oh, tank. Popol Pupanya jadi pakai tank. Iya. Jadi tank. Oh, oke. Banyak tank itu. Berarti dua-duanya butuh sideliner. Yes, Satu side. betul. Udah ada Yuzong untuk Alter Ego dan mungkin Bentar, Pai. Mungkin Wang seperti kata Bung Kornet. Wang atau Cloud? Cloud. Wang atau Cloud untuk kali ini aku lebih memilih ke arah Wang. Aku sih kayaknya Cloud aku Cloud sih. ya. Heeh. Wang. Karena untuk nyari weakness point agak sedikit susah menurut gue. Betul, apalagi hero-hero dari 10 second sendiri Harley yang bisa yang lompat-lompat Harley juga yes, betul, bisa nyari mobilitasnya tinggi Menurut gua banget. agak sedikit Kagura sulit. ada Flea, Popol udah sulit banget harus lewatin Ah, kupanya. yes. Cloud sih, Wah, yes, Cloud sih. betul Cloud. sekali. Cloud kali ini yang akan diamankan sama teman-teman dari Alter Ego. Tumben ya kita bisa mikir ya pagi ini. Oh habis sarapan kita tadi. Aku belum sarapan Oh, padahal. bahkan aku kalau udah Oke. sarapan gak bisa mikir ternyata. Nah, Oh emang my kamu mah God. mau ngapain aja nggak bisa mikir sih. Oh, benar juga ya. Kita semua tahu dan Sobat Mobile Legends udah tahu. Jadi kita kalau kamu salah tuh nggak apa-apa. Benar. Tapi kalau kita berdua aku sama Mocan salah itu baru aneh. Oh, benar. Oh, Enak Kalau- kayak jadi kamu ya. Oji kalau bener bingung kita Kalau ya. iya, kalau kamu bener malah kita aneh. Kayak, Aduh. "Hah, kenapa bisa gitu? Dan setelah yang terakhir Bagus, untuk bagus, teman-teman bagus. dari 10 second. Obuyan, support. Mungkin mau nggak mau mereka butuh satu marksman kalau feeling aku ya. Ya itu mungkin one mungkin. Tapi kalau misalkan mereka nggak pakai marksman, Oh, Marsha. 3 mage ini akan menarik. Berarti mereka mau bermain harusnya early game-nya mereka harus pegang kalau mereka mau menang. Dari Pokoknya TNS. Kaguranya Koro samping, Obuyan mid,
Papa di offlane, Cinnamid, Svenea bakal jadi tank. Dan ini dia 10 hero yang sudah disiapkan ya Momochan ya. Yes, dan yang pastinya aku akan bertanya terhadap kalian nih. Ya. Dari draft pick-nya ya, kita udah pastilah Indonesia banget yang Indopret. Apakah akan mengubah keputusan kalian tetap untuk mendukung Alter Ego setelah melihat draft pick yang dibawakan sama 10 Second? Aku tetap melihat dari draft pick aja aku udah suka sama Alter Ego, jadi aku akan tetap Alter Ego. Oke, Cornet. Oji? Sudah dipastikan Wih. Alter Ego. Yes, dan aku juga Alter Ego. So, 3 dari kita akan langsung mendukung tim Indonesia kita. Hashtag Indopret, ini dia Alter Ego. Wow, dan yang pasti teman-teman ini juga yang lagi yang lagi menonton ya. Pasti mendukung Alter Ego. Kan cuma bilang good. Good. Bagus artinya kan. Bagus. Yeah, that's Kita right. memilih Oji. Indonesia Alter Ego udah mulai dari Indonesia dan juga dari draft pick yang good. Iya, betul-betul. Oji mau jadi kayak bahasa Inggris ntar. Good. Yeah. Season 7. Hah? Tapi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam game yang pertama antara 10 Second dan juga Alter Ego yang akan dipandu oleh Momochan sebagai analis dan juga ada caster kita yang kece hari ini, Ranger Emas. Dan juga Cornet, dan kita berdua adalah Cornet Mas featuring Momochan. Yes. Aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Mas tuh dikira udah keren Mas. Iya. Dan Maaf juga ya. Cornet makanya. Kalian harus sering-sering ya di sini ya. Iya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Woi, Sally Boy yang mengamankan red buff terlebih dahulu menuju ke arah Little Wanderer. Ini Yes. sama-sama pergerakan mirip-mirip bedanya dari Harley-nya dia lebih ke arah blue buff. Dan Oke. dia sendirian, sedangkan dari jauh head-nya Leo Murphy ini agak berbeda ya, dia nggak senakal game-game sebelumnya. Lagi-lagi bermain cukup hati-hati. Oh, Aha. ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin Aha. harus dipertaruhkan cukup banyak Net kalau dia mengambil gambling seperti game Gimana, Cimomo? Iya, ini bisa bilang kayak ya udah do or die di match ini gitu. Mereka nggak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Sivnia-nya ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Sivnia masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Sivnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim 10S Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana, Bung Cornet. Ini cukup menarik sih ya, yang dilakukan oleh TNS Gaming Frost sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, udah cari posisi, dan kebetulan Obuyannya juga sudah level 4. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya, first blood yang sangat amat baik dilakukan oleh tim dari 10S Gaming Frost. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyannya kena semua. Sudah aku prediksi di sana karena udah ada 4 player di sana dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Sally Boy tanpa ada pengawalan ketat. Dan Tidak ada di sini yang open vision. gak ada yang open vision. Bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head to head dengan adanya Cassius, mereka nggak bakal takut. Cassius itu bukan support match seperti Valir, bukan support match seperti Parsha, Chang'e yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi dari top lane, lihat hampir tergetok benda tubuh, tapi ternyata memilih untuk mundur dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Alter Ego Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang, TNS Gaming Frost sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi mereka punya 3 total mage-nya. Ini Kagura belum ikutan team fight, tapi hanya ada Parsha dan juga Harley. Itu udah sangat mengganggu untuk pemain Alter Ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk, dikomboin dengan Parsha yang punya jarak yang cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya, mungkin ada ganking yang akan dilakukan, atau justru malah dari WW-nya, dari Yame melepas turret pertama di bawah menit 5 loh. Bukan Masih ada hanya- gold turret protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja, lihat dari kupanya sendiri dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsha yang bakal coba dihajar di sana. Sally Boy belum mau masuk, masih sabar mencari Ada flank naga. Frost mendapatkan 1 poin pertama dari Yam. Leo Murphy terkena Deadly Magic tapi ternyata Sally Boy Purify. pelimpangan tergaruk. Lihat One more hit. serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang menambahkan. Looking for triple kill, apakah berhasil diamankan? Dapat, ya. Dia masih mau coba masuk lebih dan di sisi. Wah. Alter Ego 4 poin langsung di arah mid lane, Bung Cornet. Itu bisa dibilang ya, tadi Yam bagus banget. Dia misahin tim fight-nya ketika Sina mencoba untuk masuk sebenarnya.
Tapi bisa dibilang kayak dia pisahin ke arah depan sehingga membuat teman-teman dari tim 10 second itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja dan terkena stun. Tidak bisa flicker, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leo Murphy. Langsung di commit begitu saja. Koro yang nggak bisa bertahan di arah bottom lane. Ini nih, bisa dibilang TNS Gaming Pros benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Sally Boy, teman-temannya langsung mengamuk dan bahkan langsung 5 poin diamankan oleh Alter Ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih baku hantam 1 lawan 1. Leo Murphy akhirnya ngebuka vision dan nggak mau jauh-jauh dari Sally Boy lagi. Biarkan Cassius yang mendekati seorang Pai, sedangkan dari jauh headnya atau Leo Murphy bakal buka vision selalu untuk seorang Sally Boy. Ini memocor 9 detik lagi Turtle. Ini kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya, ini udah dengan adanya total yang lebih cepat, mereka memaksakan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya sih. Oh, kombonya dan Magic strike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lentiran belakangnya. Oh, dipaksa. Ada Sally Boy, one more hit mencoba untuk masuk ke arah save-nya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW-nya, dari Yamnya, one more hit juga Sally Boy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari TNS Gaming Frost ditumbangkan dan hanya 1 Leo Murphy-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat 10 second, dimana sebenarnya Alter Ego punya 2 damage dealer yaitu Pai dan juga Sally Boy. So mereka harus memilih antara satu. Ketika mereka fokus terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke, Harley di arah top lane bakal coba dikejar tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya nggak terlalu impact. Masih terkesan cukup geli. Bahkan Sina di sana bakal coba dipasang Cassius untuk mundur. 2 player dari tim TNS Gaming Frost bakal coba untuk ngebuka vision lagi dan ini agak sedikit bisa dibilang tricky untuk TNS Gaming Frost ya. Mereka memang fokus ke arah Sally Boy, lihat. Dari trapnya semua berada di arah top lane, gak ada sama sekali kebutuhan untuk mengejar bottom lane. Dan bakal coba dipaksa Sally Boy terlalu jauh, gak ada retribution dan Turtle diamankan oleh TNS Gaming Frost. Sally Boy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Dia bisa mendapatkan Turtle yang kedua. Dan Sally Boy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya, untungnya tadi Yam bisa untuk dapetin 1 turret. Bahkan mencoba untuk Absolute Force, mencoba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leon Murphy. Dan bahkan kita lihat di sana Yam. WW berhasil mendapatkan 1 point kill. Leo Murphy dilempar ejector, masih ada free dan masih bisa survive. Wow, ini luar biasa. Walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi. Cassius mencoba untuk membantu. Papa S Papa udah terkena damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Dor, tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius hanya mengusir Papa S Papa. Nggak apa-apa. Besok gue benda tajam, santai aja bos. Jangan dong. Oke, Fair Strike, kombonya connect, one more hit, Cassius nggak bisa bertahan walaupun ada absorb damage yang dia dapatkan dari skill 2-nya, tapi dia nggak bisa ya. Udah benar-benar Obion ini dari tadi Fair Strike-nya on point banget sih. Dia memprediksi gerakan-gerakan dari Alter Ego. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Lihat, Leo Murphy juga udah siap di arah purple buff, sedang Sally Boy udah punya Windtalker kali ini. Yam cukup free, cukup kaya harusnya. Yam dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur, dilempar ke arah belakang, mencoba di cover oleh seorang yang tapi Deadly Magic dan pocket juga mulai connect karena Leo Murphy. Yam cincang-cincang di dinding, diam rem dengan terus Sinanya tergaruk, gak bisa kabur. Safety-nya bakal menjadi korban kedua dan ternyata unstoppable untuk seorang Yam, bukan sembarang Yam dari bottom lane. Yes, Yam menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi karena depan papanya terkena pasif dari seorang Yuzong, masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Buff birunya harus direlakan lagi dan lagi. Bahkan bonus turret juga di arah tengah diamankan oleh Alter Ego Itu Esports. kerugian banyak banget sih buat 10 second. Mereka cuma bisa numbangin Leo Murphy, tapi harus dibayarkan sama Sina. Dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objektif turret juga. Wow, Di area bawah juga bahkan. turret bentar lagi bakal ke arah Turtle, harusnya ke arah Turtle, atau mereka mau lihat Turtle yang berubah jadi Lord, nggak ada yang tahu juga. Ini bisa Kenapa? Kenapa, sorry? Bakal harusnya di zoning sama TNS Gaming Pros dong. Mereka udah semua rotasi kan, mengucat. Leo Murphy udah terkena Deadly Magic, dan pokoknya harusnya ini udah free banget. Sally Boy flanking ke arah belakang bersama dengan orangnya, bakal coba dipotong. Dan lihat langsung naganya dapat di 3 poin monster kill. Looking for triple kill dari seorang Yam. Bahkan Papa yang sama di belakang nggak bisa bertahan, dan Obian harus mundur bersama dengan Koro. 2 player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy, masih worth it Bung Cornel. Gila. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip
kayak Siam selalu, kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama musuhnya kan. Ini sih Yam udah gendut banget ya dengan Udah. 7 point kill. Dengan dia juga pakai emblem fighter, pemilihan emblem yang sangat baik juga dari Yam. Harusnya dengan item-item yang didapatkan, dia bakal tebel banget dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk Iya, bener-bener kombonya. sama Itu- Sally Boy lagi. Itu ya cuma butuh Jelly Boy. Itu baru Free Jelly Boy hit aja. sama si Yam. Yam ya. Yam doang. Udah hilang semua. Itu baru empat buntut orang. satu loh. Buntut satu dong. Zvret langsung hilang cow 3 Gimana sama darahnya. apa itu kalau ada Blazing Squid? Alter Ego emang ngasih kalau mereka ini bisa dibilang agak sedikit sulit untuk position kan. Dengan adanya Cassius yang mungkin supportnya bakal stay di belakang. Sedangkan yang bisa ngacak-ngacak belakang cuma Leo Murphy dan Sally Boy bahkan bersama Pai bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Wah, sepertinya Ternyata. terlalu offside lagi dan Sendiri, lagi di Pai. Bung Cornet dan Wah, ternyata di sendirian sini ternyata. bersedia amankan dengan cukup kapal Tas, 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 tas. Oh, iya. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Cornet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi Jumatan, ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya. Tapi dari Mijik karena Leo Murphy yang tidak berasa apa-apa. Dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang Wewe Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi, Yam ke arah belakang langsung berhasil mendapatkan 2 poin untuk Alter Ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang. Jadi mesti harus berhati-hati. Mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane di push sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga sih, ini agak sedikit. Tapi di arah atas Iya. bisa didapatkan harusnya. Dan Leo mungkin udah di depan, belum ada ejector, belum dilempar, ada combo juga dengan flickernya. Lebih milih untuk menarik pelan-pelan, tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Emas. Dan juga tadi pemilihan item Pai sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Athena Shield. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, Yam ke arah belakang Berani. langsung ngebuka itu untuk memastikan dapat 1 buah inhibitor lagi. Yam masih mau Diusir lebih semuanya. diusir, tapi Yam ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan Best 1 creator, buah best inhibitor turret Bung Cornet. Dia Benar, harus pakai ngelakuin itu sih. Kalau Benar. enggak mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Bener-bener yang dilakuin Yam tuh mukul undurnya apalagi Farsianya sih. Yang dilakukan ini main jobnya Yam ini menurut Cornet pribadi dia cuma bikin dari Farsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Bener-bener selalu digangguin ketika free strike sudah di pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di early ngacak-ngacak ke arah Sina, itu membuat Sinanya sekarang jauh banget levelnya daripada Sally Boy dan juga Pai. Baru level 11, sehingga bisa dibilang kayak dari networknya pasti unggul jauh buat teman-teman dari Alter Ego. Lihat, 2000. Nah, Bener ini kan? itemnya. 4.000 dibandingkan sama Sally Boy yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh lihat tuh, kecuali Cassius. Iya, udah ada Athena buat Pai sendiri, sedangkan dari Sina baru jadi Clock of Destiny aja. Corrosion ya si Pai. Dari ini pada respect semua. Maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita di sini masih ada backup juga dari Seliponya dan Yam lagi-lagi di arah iya, belakang, Yamnya tiba-tiba tuh. datang langsung Luar menghajar biasa. semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Wah, Pai yang gila. berhasil mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi 5 di depan terkena stun, tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. 10S Gaming Cross diusir mundur. Koro. Mengamuk, tapi kali ini dari seorang Yam dengan 10 poin kill yang diamankan. Super minion dari top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim TNS Gaming Wah. Frost. Killing spree dapat kalau seorang Sally Boy, The Miracle Boy, dan bahkan di mid lane-nya Di-commit sih. free banget. Bakal Dihajar. di commit dan Di-wipe Papa out. es Papa. Di-wipe out. Bakal ditumbangkan dan wipe out untuk tim TNS Gaming Frost. Alter Ego mengamankan game yang pertama. 1 game lagi untuk menyusul pelan-pelan dan menuju ke arah Grand Final Alter Ego Indo Pride. Wow, luar biasa sekali, meyakinkan sekali sih kalau aku bilang di game pertama ya. Dimana sebenarnya dari kemarin banyak yang mempertanyakan, emang Yam cuma bisa pakai Yuzong? Cuma bisa pakai Yuzong? Justru Yuzong itu harus di-pick karena penting banget. Lihat, efek yang dihasilkan sama Siam sendiri. Dia ngacak-ngacak lini belakangnya. Obuyan bahkan bisa dibilang feeder ice track-nya pun gak tenang. Dia mau nge-defend high ground gimana coba ketika Black Dragon Form masuk. Burungnya disundul-sundul bro. Burungnya disundul-sundul. Alter Ego. Thank you Momo-chan, memang terkadang terlalu lama itu Your nggak team enak is ya. out. Perih, nunggu apa lagi. Oke, dari TNS Gaming Frost kali ini udah ada Roger, Natalia dan juga Smeralda yang sudah diamankan. Sedangkan Brody dan ingat ini respect is the key.
Sylvana sudah diamankan lagi. Dan harusnya dari band 3 kali ini, TNS Gaming First mungkin bisa mengamanin lapu-lapu atau mereka mau memancing lapu-lapunya dengan ditukar yang lain gitu ya kemarin ya. Yes, bisa jadi. Tapi ini dari Alter Ego mau gambling atau enggak masalah Yishun-Shin. Karena ISS masih kebuka. Juga ada sebenarnya bisa gambling dalam artian mereka bisa dapat 2 hero tambahan. Dan ternyata ini dia gambling yang dilakukan oleh Alter Ego. Melepas 1 hero yang bisa ditukarkan oleh 2 hero lainnya. Ya mungkin ini menjadi sangat jadi pilihan yang cukup luas juga untuk Alter Ego. Jauhead masih kebuka, Yuzong, kemudian ada Yishun-Shin juga, atau mungkin hero-hero lainnya Ranger Mas. Yang aku bilang sih Jauhead. Oh dia pakai Jauhead. Tapi Chow terbuka loh. Kalau nggak diambil Yishun-Shin. ketiga sih. Ini nggak Ambil ya. Pilihku diambil sih. Yishun-Shin, Yuzong. Yishun-Shin, Yuzong bisa. Yuzong bisa, Ya atau nggak Chow juga bisa. Chow kayak dia yang ketiga nih menurut aku. Oke. Yang ketiga, ketiga. Oh, Oh, Benedetta iya, kita hampir benar. lupa. Itu yang aku pikirin tadi. Iya. Kayaknya ada satu hero yang kayak kelupaan gitu ternyata. Oh iya Benedetta. Yes, Benedetta, YSS. YSS Israel, Yes, Israel. Chelly Boy the Miracle Boy. Apakah Yishun-Shin atau justru malah hero lain seperti Yuzong dulu? Kalau nggak Yuzong, Chow. Kalau nggak YSS. Yes. Aku setiga itu ya sebentar. Supportnya masih belakangan sih. Bentar. Kita lihat karena Chow-nya Leo Murphy sangatlah mengganggu banget dan pasti bakal di ban. Yes, YSS yes. fix. Kayaknya pick ketiga Chow. Kalau nggak di ban. Chelly Boy itu kalau main Cloud menurutku Jago coy. jago ya? Jago banget Cloud-nya. Oke. Jago banget. Kan dia pakai Cloud itu bener-bener hampir susah banget ditangkap. Berarti mirip-mirip sama ini ya, Sans ya? Saat Sonic. Nah. Iya benar, kurang lebih. Apalagi mekaniknya tinggi banget, stacknya hampir jarang banget tuh untuk putus. Dan kalau misalnya Sans sama Chelly Boy bedanya kayaknya lebih agresifan Sans deh. Oke, menarik. Dan oke, Hayabusa. Jadi pilihan untuk 10S Gaming Frost. Dan kalau ngomongin soal Chelly Boy, kita tahu dia Fasen dengan umur yang masih muda juga, seumuran dengan Cornet. Melihat permainan dari Chelly Boy, sebenarnya ada satu kelemahan Chelly Boy yang orang ini pada nggak tahu. Menurut kamu apa? Pasti kamu tahu kan? Menurut aku nggak tahu. Cara bikin Chelly Boy itu jadi slow head. Pasti kamu Nggak tahu. tahu. Gimana? Kuku, Iya. kuku. Kenapa kukunya? Kukunya kalau dipotong dia slow hang. Aku kemarin perhatiin soalnya, kukunya Iya. agak pendek. Lihat deh, kukunya agak pendek. Masa sih? Enggak, Panjang kan aku bilang. Nggak, Ada maksudnya di hari pertama. agak pendek kelihatan. Agak pendek dari Heeh. Di hari Karena pertama, kebetulan hari ya. kedua. kebetulan tuh setahu aku kuku tuh bertumbuh. Jadi nggak mungkin stuck di situ aja. Makanya kan aku bilang kemarin agak pendek, aku nggak bilang nggak setak, jambul, komet. Tapi Chow sesuai dengan prediksi dari OG. Pasti diambil cowoknya di pick yang ketiga. Kita belum lihat ada Yuzong. Yuzongnya, ini kayaknya mereka juga harusnya ya dari TNS Gaming First tuh ngamanin Yuzong kalau mereka nggak mau diacak-acak lagi. Tapi kalau dia nggak ngamanin Yuzong, gila dia nggak respect banget sama Yam yang ada. Yam udah pakai Benedetta. Berarti no. Mereka belum tentu pakai Yuzong. Sorry aku yang salah. Karena udah ada Ana Benedetta. Iya. Benedetta dipakai Yam. Sorry. Mereka belum tentu pakai Yuzong. Mereka belum tentu pakai Yuzong dan bahkan kemungkinan besar tanpa Yuzong. Gue malah mikir Alter Ego ambil Haris sih. Entah kenapa. Aku mikirnya mereka ambil Siapa yang main? Alice. Haris samping. Siapa yang main? Pai. Siapapun yang pakai, tapi gue sebenarnya pengen lihat Siam yang make Oh tapi sebenarnya. Alice ada. Ada Alice. Dan gue berharap ya. Dengan adanya Jauhead, dengan adanya lampu-lampu. Tapi Koro tuh gak main Yuzong. Koro main karena main. Ya, tapi gak ada salahnya. Kalau misalnya nggak mau dimainin, lebih baik di ban dibandingkan menjadi masalah nanti di arah late game-nya. Apalagi kalau misalnya Yuzong itu kuat banget kan bisa dibilang dari segi control-nya. Kayaknya ya Tenseikan bisa ngambil Ruby sih. Ruby kemana dia pakai Ruby ya? Iya, si Koro. Koro pakai Ruby ya, soalnya dia tuh nggak pakai Yuzong. Setahu aku pernah kebuka. Yuzong itu pernah kebuka dan dia nggak pakai. Dia lebih ke arah Ruby. Apa nih? Haris yang Haris, malah iya. bisa di ban. Oke. Mereka nggak mau main Haris.
satu band lagi untuk TNS. Roja udah. Loi. Lui sih, Loi sih kalau mau tahu. Lui sih menurut aku. Oh iya, Link kan mungkin udah Link ada, kan sorry, dari iya, Sun sorry, City ya. Heeh. Loi bang. Loi. Matilda udah, Loi, Matilda. Kayaknya Siap, ya, siap, siap. feelingku ya. Parsa. Parsa. Feelingku sih kayaknya Sally Boy bisa. Nggak, iya aku tadi nggak lihat. Ya saya maaf, sorry. Aku kira aku dapat. Ini band Loi nggak sih? Yuzong yang dibuang. Padahal udah ada Benedetta ya. Nah, mereka pikirnya Yamnya pakai Mereka Benedetta sih. mungkin iya. Iya. Jadi yang kuatnya tuh di XP lane-nya dari Benny. Aku juga mikirnya ya pakai Benedetta sih. Iya, jadi nggak perlu Yuzong lagi menurut kamu itu ya. Dari Altrigo. Karena Benedettanya udah dipakai sama Yam gitu. Dari Pai-nya tuh pakai hero lain, Marksman. 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 Mungkin. Atau nggak mungkin Nggak dia sih, pakai fighter lagi. Feelingku fighter lagi atau justru ada Chang'e. satu yang nge-burst ya, mage yang nge-burst yang bisa decide. Lunox. Chang'e. Lunox bisa, Chang'e juga bisa mungkin. Chang'e bisa mungkin. Ini Papa bisa pakai Chang'e sih. Waktu grup stage dia pakai Chang'e. Oh valid buat Malah kali nah ini yang aku bilang ya, pokoknya butuh satu side yang bisa kuat juga karena mereka full damage-nya itu di arah hidden game. iya mereka sebenarnya buka harus open vision sih. Lebih ke arah hero-hero yang buka vision. Khalid yang kuat. Apa ya? Alter ego ya. Aku mikirnya Parsha. Kalau menurut kamu apa? Iya, aku juga tadi makanya bilang Parsa. Tapi kalau misalnya mereka pede sama Loi, Gas Lui bisa. Loi sih. Soalnya ini kan front line-nya si Surprise attack-nya enak sih kalau Lui ya. jauh head. Diversion, Oh! kemudian Sicilian combo. Carmilla. Okoro samping pakai Sandy nih, Carmilla Carmilla samping. Loi sih. Iya, ini soalnya Loi kalau sih misalnya mau team fight gede-gedean AOE kayaknya Loi. Soalnya kalau dia pakai Parsha itu bisa diserangnya sama Carmilla sama Jauhead. Berat banget kalau Parsa nih. Ilyas, Di apakah dive-dive. yang akan kamu pilih? Apakah Lui atau Parsha atau justru malah ada Chang'e. hero lain? Chang'e, Chang'e juga. Lunox masih ada. Chang'e enggak sih malah. Aku sih karena Loi ya. Aku sih antara Kalau dua nggak itu Loi ya. Lunox. Kalau aku antara Parsha sama Lui. Parsa Loi, aku Loi Lunox. Cimomo, Gimana? Gak Kayaknya Lunox deh. Lunox, oke. Lunox sama Kalau aku Lunox ya. Lunox satu lagi. Loi kalau nggak ada lagi. Tapi Atau kalau enggak? Survei membuktikan Kalau- 3, 2, 1. Ha! Parsha. Parsa. Mantap, Parsa Wah. dari Parsa, pilihan. Oke. Mereka mau oke. Ini harus jaga banget posisinya. Ini karena- bakal ada 2 hujan api. Iya. Dan ini harus dijaga posisinya, kalau enggak ini bakal diketok sama lapu-lapu. Lapu-lapunya bisa ngedive banget, apalagi Iya, pakai makanya. flicker, diketok asal-asalan. Oke, well. Bonyok. Itu kita udah melihat grafik dari kedua tim. Sekarang waktunya kalian menentukan pilihan. 10 second atau Alter Ego. Cornet. Itu pertanyaan yang sangat mudah, mohon jawab Alter Ego. Walaupun sebenarnya TNS di game yang kedua draftnya lebih baik dari Iya. game 1. Oke. Berarti kita satu Tapi aku suara ya? tetap Satu suara. Satu suara ya? Iya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Alter Alter Ego! Wow, luar biasa ya, pastinya kita masih mendukung tim Indonesia kita. Dan memang sebenarnya kalau dilihat dari draft pick, 10 second, mereka punya hero yang bisa ngincer ke arah backline dengan cukup Betul. cepat. Ada Hayabusanya Hayabusa, sih. ada Lapu-Lapu, ada Sicilian juga yang memiliki movement speed. Tapi seperti apakah nanti performa dari Parsha-nya? Karena ini memang harus diwaspadai ya pergerakan dari teman-teman 10 second. So kita langsung akan membuktikan aja, langsung masuk ke dalam game yang kedua antara 10 second dan juga tim Alter Ego. Buat teman-teman yang masih di kolom komentar, jangan lupa hashtag Indopride-nya dikencengin lagi, bye! Wah! Dan tentunya masih bersama dengan Cornet Mas dengan juga Momo-chan featuring kali ini. Dan Featuring. Jelly Boy bersama dengan Cassius dan Tas, Leo tas, tas, Murphy. tas, tas. Wah, ini dia. Tas Murphy sudah berada Leo di Murphy depan. dikasih Chelsea udah pede banget sih dia. Udah Dia nyaman ya. bakal zoning banget, bakal ngeganggu banget. Lihat yang dilakukan masih level 1 padahal. Dia benar-benar udah ngeganggu pergerakan dari teman-teman 10S, bahkan dari blue buff-nya udah dijagain banget di zoning habis-habisan sama Leo Murphy sendirian. Walaupun gak ada Udil, tapi selalu ada stiker Udil yang dikasih sama Leo Murphy.
Betul, bukan sembarang betul, bahkan Benedetta udah berada di arah orange buff dan mengganggu pergerakan dari seorang Sina, dan lihat Sinanya. Apakah terjadi first blood kali ini? First blood diamankan oleh seorang Yam. Yam tersisa seperempat darah, bakal coba dijemput kah? Lihat, bakal coba di dash, gak ada yang dijemput, Ini dan buying bakal time coba ke banget arah sih. belakang lagi, dan oh my god, it's okay, no problem. Walaupun gak bisa dijemput, at least yang membuat seorang Sina sedikit terlambat banget bukan? Kekerasan masih bisa dapetin level keduanya, ada Shunpo dari seorang Leo Murphy masih mengganggu teman-teman dari TNS Gaming Frost, sedangkan dari Pai-nya di arah atas masih cukup tenang juga. Farmingannya dari Sally Boy juga benar-benar tenang, sudah level 4, Mountain Shocker sudah dikeluarkan. Shinanya sekarat, Leo Murphy mau maju kah? Sendirian di sana enggak mau, ternyata hanya membayang-bayangi flame shot, tidak mengenai siapapun dari Cassius. Dari Leo Murphy yang nggak pulang-pulang loh. Ini mengingatkan aku dari permainan Danki zaman dulu. Sumpah, Leo Murphy ini. Nah, kalau misalnya kata Pak Bidanki, tank-tank nakal kayak gini tuh harus dipanis, harus coba dihukum. Tapi ternyata Ada ada Yam, Yam, bakal coba coba untuk maju. membantu pergerakan ke arah belakang. Obuyan masih berhasil kabur, dan bahkan ada Cina ada yang Jauhead. melakukan shadow kill, Bung Kornil. Masih ada knife on knife, belum di flicker ternyata, dan harus comment begitu saja. Tapi ini sebenarnya space created juga untuk Alter Ego, mungkin akan mendapatkan di arah top lane. Oh, ternyata malah Yishun Shin-nya yang harus di shutdown, dan turtle-nya satu bar lagi. Cassius sudah level 4, level begitu saja. Sinanya ada retribution akan diamankan begitu saja oleh seorang Hebusanya. Sina mengeluarkan ultimate shadow kill, one more hit. Pai-nya masih beruntung, dia bisa langsung bersembunyi dan recall balik. Sina salah kalkulasinya. Dikira Sina itu bakal tumbang, tapi ternyata masih berhasil kabur dari seorang Pai-nya. Dan bahkan tadi adalah satu hal yang membuat Alter Ego rugi banyak. Dia kehilangan Sally Boy, dia kehilangan Turtle di arah top lane. Ini Cassius mencoba untuk mendefense arah top lane, dan bahkan satu katapultnya gak diamanin sama seorang Cassius. Untuk seorang Pai. Mencoba dipasang ke arah depan, masih bisa kabur, dipanggil langsung wave drag ke arah seorang Cecilian. Masih coba ditumbangin, dan bahkan kali ini poin lagi untuk Alter Ego Esports, 3 poin di menit yang ketiga, Bung Kornil. Yes, masih early game, Jauhead-nya juga mengawasi di arah bottom lane-nya. Belum ada gigi-gigi yang cukup berbahaya, tapi Leo Murphy selalu berani di paling depan. Tidak adanya flicker, Leo Murphy harus berhati-hati. Tidak ada flicker, tidak ada Shunpo, dan harus dipanis begitu saja tank-tank nakal seperti ini. But meanwhile di bottom lane-nya Yam dan juga Sally Boy mendapatkan satu Jauhead. Kuru harus tumbang di arah bottom lane. Sally Boy masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ini udah mulai nampak permainan dari TNS Gaming Frost yang bisa dibilang agak agresif. Walaupun udah di pick off 4 kali, mereka masih coba untuk agresif kayaknya. Tapi dalam top lane, Papa yang masih stay strong dan harus pulang melawan seorang Pai. Sina udah lumayan bebas farming dibanding di game yang sebelumnya. Yes. 10.000 tidak berbeda cukup jauh, walaupun Turtle diamankan oleh TNS Gaming Frost di awal-awal, dan bahkan Chow-nya tas dilakukan oleh Leo Murphy. Tidak takut dan selalu menjadi lini paling depan, tank paling nakal dari Alter Ego. Belum ada ultimate, belum ditendang, Obiannya masih bisa di Shunpo, masih bisa dihindari stunnya. Dan bahkan dimaju nama Sinanya. Oh, Leo Murphy tidak ada flicker, langsung dilindungi oleh Cassius. One more hit, masih bisa kabur, dan bahkan dari sini Cassius shadow kill sendirian di sana, diamankan oleh Sina. Tapi ada Papa, stunnya tidak kena siapapun, belum ada ultimate dikeluarkan dari Leo Murphy-nya. Mulai maju pelan-pelan, enggak mau ternyata, masih bermain aman. Leo Murphy berhasil diselamatkan oleh seorang Cassius, dijemput dengan baik, tapi Yam kali ini agak sedikit kesulitan. Lihat dia dijaga banget, dan bahkan hampir saja dia injector. Masih berhasil, belum ada Unstoppable Force dikeluarkan oleh seorang Jauhead, dan Sanea bakal coba menghindari seorang Yam kali ini. Gila, dia muter satu map loh. WW dari bawah ke atas ke Turtle, dan dia jalan lagi ke arah mid lane. Yam. Benedetta tuh begitu ya. Gila, kenceng banget roamingnya loh. Tapi ternyata dari tim Alter Ego bakal setup ke arah Turtle kali ini. Sally Boy bakal coba dijaga. Papa Elsa dari atas, dan ternyata retribution di Israel. Langsung ke arah belakang dari Benedetta karena seorang Obuyan masih ditumbangin. Iya, langsung menumbangkan, dan bahkan 3 player sudah hilang, Bung Kornet. 3 player dari TNS, but meanwhile at bottom lane-nya dari Jauhead-nya membuat space juga, dia fokus ke arah turretnya, harus kehilangan satu turret di arah bawah, tapi ini masih beruntung atau masih diuntungkan lebih tepatnya dari Alter Ego karena mid-nya sudah pecah, sudah didapatkan oleh tim Alter Ego. Visionnya akan lebih luas lagi untuk tim Alter Ego Esports.
sudah dipastikan kali ini TNS Gaming Pros kena tekanan mental, shock terapi karena dari tadi permainan udah mulai agresif tapi ternyata nggak efektif. Lihat, hampir saja almost flame shot yang didapatkan oleh seorang Cassius tapi masih bisa didapatkan dan malah bapak kau dan api hanya untuk ngebuka vision saja. Save-nya akan coba dihajar Connect tapi itu. nggak mau komit dari seorang Pai dan juga Sally Boy The Miracle Boy. Yes, tidak takut mati dan tidak mau mundur. Itu mungkin adalah kata-kata yang pas untuk Leo Murphy. Walaupun dia tidak ada flicker, dia akan selalu memancing. Dan benar-benar ini Cywar yang dilakukan oleh Leo Murphy sih benar-benar berhasil ya. Berkali-kali kayak musuhnya tuh terpancing, terbaited sama pergerakan dari Leo Murphy. God Shadow-nya sudah masuk. Tapi kayaknya sudah ketahuan juga dari Leo Murphy. Yang mungkin akan melihat pergerakan dari papanya. Gak mau ditendang ternyata. Masih ada flicker sih, masih bisa cover dulu. Yes, karena di sini 5 orang di arah top lane TNS Gaming Pros 2 kali dia bermain seperti ini. 5-5-nya kumpul dan lane satunya itu kosong banget dan bahkan Sina mencoba serasak oleh seseorang. Dia bakal coba ke arah belakang, masih coba dihindari, ternyata hibridnya masih masuk tapi Sina one last hit berhasil diamankan oleh seorang yang Papa bunuh dengan flickernya dan juga Brave Fighters-nya gak berani ngapa-ngapain, gak mau maju lebih banyak lagi. 6 detik untuk Turtle ya akan muncul. Siapa yang mendapatkannya? Harusnya didapatkan oleh Retribution dari Sally Boy. Karena delaynya sudah CD-nya 35 detik tadi. Dan set ini ya bakal coba untuk ngebuka. Ini bakal dipanis habis-habisan sih kalau dia masuk terlalu dalam. Sudah bisa dipastikan. Bahkan The Way of Dragon, ada Pai, langsung di-bait juga The Way of Dragon-nya. Bagus banget combo dengan Cassius ya dari Leo Murphy. Sally Boy ingin mendapatkan lebih, ingin mendapatkan buff merahnya. Tapi kita sini masih ada Shina dengan Retribution, ada Yam di arah belakangnya. Mencoba untuk flanking, ultimate, dikeluarkan final bow-nya, langsung diajar. Mana execute-nya? Dan langsung di-execute. Yam, ini dia permainan lepas yang kita tunggu-tunggu alay. Gila Benedetta-nya set langsung kali ini dapetin poin tambahan dan turret harusnya dapetin 2 nih. Kalau ada satu wave minion di arah mid harusnya dapetin turret lagi. Dibuka lagi visionnya Mountain Shocker Resort Sally Boy. Leo Murphy udah siap mencoba kompetisi dan gak berhasil, gagal. Terlambat dari Leo Murphy, but it's okay. 2 turret didapatkan di mid dan juga di arah bottom lane. Combo TikTok yang gagal. Mamoy, aduh Moy, lu jangan malu-maluin gua Moy. Aduh, gagal dia akhirnya. Setelah berkali-kali berhasil ya, kali ini Justru malah kepleset. ditunggu yang gagalnya ya. Ditunggu yang gagal karena Itu gue gagal, karena berhasil mulu iya, kemarin-kemarin. orang jago ditunggu gagal. Kalau orang noob ditunggu berhasilnya. Iya. Itu beda. Aduh, tapi sebenarnya memang pressure yang dibawakan sama Leo Murphy sih membuat Ganggu ini banget sih. Ini mentalnya ya, bener. 10 seconds sih bener-bener ke-pressure banget. Tapi Yam kali ini juga harus dipanis begitu saja sama Hayabusanya. Mountain Shocker sudah dikeluarkan. Cassius tidak ada ultimate, belum di stun. Masih ada Pai juga. I can show you the world. Tapi ternyata Opuyan berhasil memakan dari save-nya, diselamatkan begitu saja. Panggil bro, hai manis, sini manis, cute. Langsung datang safety-nya, dia selamatkan. Lihat, di sini nggak semua laki-laki buaya bro. Hah? Buktinya, Carmilla selamatin sama Cecilia. Apa hubungannya sama laki-laki buaya? Terkadang banyak yang bilang laki itu buaya. Terus apa hubungannya sama Menakutkan, Carmilla sama Buktinya apa hubungannya apa? Bukan masalah bukti. Ya enggak, hubungannya ya itu bukti kalau lelaki itu tidak semuanya. Kamu ngerti nggak Cimo? Aduh. Semuanya buaya itu. Baik, Nggak apa-apa. dipanggil Aku diselamatin. cukup mengerti alasannya kenapa Uji masih jomblo. Iya benar juga ya. Itu dia alasannya dan Leo Murphy tas di dalam rumput dan ini Lordnya bakal free harusnya karena lampu-lampunya pun ada di bawah dan 4 orang dari Gaming Pros gak berani masuk. Gak ada yang berani masuk ke jungle sama sekali, bahkan Lordnya direlakan begitu saja. Oke. Alter Ego tas. 4 detik lagi. Combo TikTok yang berikutnya. Kita tunggu-tunggu teman-temanku. Sudah ada flicker ya, Bun? Yes, sudah ada flicker, sudah ada combo, sudah ada ultimate juga. Sudah memancing-mancing dengan tas-tasnya Leo Murphy. Mamoy, aku pengen melihat combo TikTokmu kali ini harus berhasil. Oke, Please. lihat dia udah stiker, udah tas-tas, dia pasti bakal nunggu Lord dulu, masih jauh banget Masih dari jauh bottom sih, lane. Mas. Kita Santai. tunggu ya. Gak ada follow up juga ya. Iya, gak ada follow up, Lordnya masih jauh. Mereka gak mau terlalu Kesel banget. terburu-buru. tungguin nih Mamoy. Gila, goldnya cukup jauh ya, kali ini Sally Boy udah di 8.000. Cina-nya 5.000. Ya, Sinanya masih Da- 5.000. Dari levelnya jauh banget, boy. Lihat tuh, level Iya. 11 sama level 15.
Jelly Boy EXP-nya 8.000. jauh. Oke, sudah mulai berkumpul 5 orang Leo Murphy. Mana Jet Kuno yang pertama, kedua, dan ketiganya. Monty Shocker ya dibuka mapnya. Sudah mulai di start saja, belum ada Dwarf Dragon. Sudah mulai yang kedua, yang ketiga mundur Tenacious Info-nya. Tidak mau dibuka terlebih dahulu karena Lord-nya sudah ditumbangkan. Masih bermain sabar, masih mencoba untuk mencari timing yang tepat. Dan mencoba untuk mencari momen juga. Momen-momennya masih coba ditunggu karena super minionnya di arah top lane juga masih terlalu jauh. Ditunggu, Bakal ditunggu, dicoba ditunggu. nih, tapi kali ini Ini bakal dia coba. kombonya, tapi ternyata ada injektor. Digagalkan, Leo Murphy tidak berhasil menendang satu orang pun, tapi Pai di arah belakang ada Selibo juga papanya terkena Jet Kundo. Dan langsung dipanis begitu saja, tapi ternyata ada satu damage turret. But meanwhile di arah top lane-nya, Yam berhasil dapetin satu hit lagi dan berhasil dapetin satu inhibitor turret untuk Alter Ego Esports. Sebelum Leo Murphy tumbang, dia masih memberikan kontribusi. Lapu-lapunya masih bisa Wah, di-jetku dan Sanseli Boy kali ini bakal di-cover habis-habisan. Dari Koro juga nggak mau kehilangan seorang Sina. Lebih memilih untuk mundur, tapi turret hanya berhasil mendapatkan satu turret di arah atas. Baris oke. Worth it banget sih. Worth it banget. Dengan Seli- kehilangan Leo Murphy doang tadi. Dari sisi damage juga Sally Boy udah menang jauh banget. Dia udah punya BOD, dia udah punya Endless Battle. So dari physical damage-nya udah paling tinggi banget. Udah ada true damage juga. Sedangkan kalau dari Shina sendiri, dia baru jadi Blade Hyperlaser menuju ke arah Endless Battle. Endlessnya belum jadi. Endless Iya, juga Endlessnya Endlessnya aja belum jadi. jadi. Iya, makanya udah pengaruh. Oke, Queen Swing-nya juga udah jadi juga dari Sally Boy. Mungkin next itemnya bisa Wind of Nature atau justru malah satu item defend lagi. Bisa, Queen Swing mungkin ya. Tapi, Udah, Queen Swing udah. oh Queen Swing udah jadi. Udah jadi. Oke. Tapi iya. kalau kita lihat sebenarnya ya, ini Leo Murphy kalau mau ngomong TikTok mungkin harus diperhatikan ejektornya dari jauh Iya. head. Udah 2 kali loh. 2 kali ya. Sama soalnya. Mamoy, aku Mamoy. melihat semua pergerakanmu sayang. Tapi Justru mata kornet satu di situ ya. semua fokus ke cowoknya ya. Yoi. Yes banget, tapi kali ini lihat save nya bakal bisa di pick off Dwarf sih. Dragon, Dwarf Hati-hati. Dragon. Salah. Cara yang salah Gak ada yang kali lihat ini. Mamoy tapi Gak ada Oh, flicker. di-eject lagi. Dan di-ejector lagi dan lagi. Killing sudah didapatkan oleh Hayabusa yang keras banget. Tapi Yamnya masih bisa bantu ke arah belakang. Dan masih bisa survive kehilangan lagi-lagi Leo Murphy-nya. Wow, salah Ini- tendang aja tadi. Salah pengarah. tendang? Iya. Gak apa-apa Moy. Gak ada yang lihat ya Moy ya. Gak apa-apa. Tapi kali Kecuali ini 700 juta orang. Oh iya. 700.000 orang yang menonton. hampir 1 juta ya kita Hampir menonton. 1 juta. Masih pagi di match pertama hampir 1 juta. Jangan lupa di share, di like juga, di komen yang positif. Dan juga jangan lupa yang mau kirim-kirim salam bisa ke Bude Monster, Papulung, Momochan, Yamnya Cornet bikin dan juga Ranger Emas ya. item defense ya Yamnya. Yamnya. Heeh. Iya biar Pakai ngebuka. breastplate, iya dia mau tahan badan paling depan. Dia mau inisiasi sih. Ngedive, lebih ke arah ngedive sih. Iya iya. Ini Jadi mungkin- dia yang coba dive masuk ke depan terus di follow up sama Cassius dan juga Sally Boy. Bener banget. Dan bahkan kali ini Sinanya udah beli potion biar nggak dilempar. Dan Yam harus mundur. Damage udah lumayan sakit. Dan ingat, mereka punya Cecilian. 1 kali gamparan harus hilang. Iya, makanya tak mana ya Cecilian. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di M2 World Championship Playoff. Asik. Bareng dong. Oh iya, oke aku Dia countdown. kasih ke Kamu iya, aku countdown. countdown. Oke, back to the game. Dia tebel Tebel banget. sih, Queen itu. swingnya Itu juga Cimo, udah kenapa dia, tadi. dia bikin defense? Breastplate ya, gak bakalan tembus boy. Santuy katanya, santuy. Santuy. Kayaknya gue bisa nih kalau misalnya Benedetta gue Nggak, pakai nggak. tank. Jangan. Mekanik lo jauh sama Yam. Bukan masalah itemnya Bukan Ji. masalah itemnya. Oke, Mountain Shocker masih ada. Retribution Bubar tentunya. semua. Jelas dibubar begitu saja. Le Murphy. Ada Iya. combo TikToknya, Dwarf Dragon yang mana Purify ternyata, tapi I can show you the word dari seorang Pai. Langsung ada quick scope juga dari Soul Cassius. Ya, flame shotnya on point banget. Bapaknya sekarang dimajuin lagi, tapi ternyata Hayabusanya. Hayabusa mau Wah. kemana sayang? Ada Fire Ice Strike, double kill dari Cassius. Lihat Cassius melahap dan cukup banyak. 2 poin kali ini diamankan Alter Ego. Bahkan Lord masih melenggang bebas. Ingat, ini Lordnya bisa rage, bisa mengamuk. Dan tersisa 3 orang doang. Mereka memang punya Cecilia, tapi ternyata dari belakang yang mulai masuk ke belakang. Papa. Dengan damage cukup banyak. Dan lihat Papa pun harus mundur. Masih mencoba untuk bertahan. Langsung mendapatkan satu momen tawan Semdea. Ditumbangkan. Dan disisir. Ini bencana untuk Tenas Gaming Pros. Sally Akankah Boy. mereka dipulaskan ke sana? Lihat Hasan Murphy. Obu yang ditumbangkan. Dan ini dia. Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Alright, 2-0 Alter Ego
membuktikan ini baru match pertama mereka dan kita sama-sama mendoakan langkah awal yang baik untuk menuju ke Grand Final lewat Lower Bracket. Wow, luar biasa sekali. 2-0 Alter Ego tim Indonesia yang sebenarnya kemarin sempat terpleset. Namun mereka benar-benar membuktikan mereka akan kembali bangkit kuat di posisi lower bracket yang kita tahu ini merupakan kesempatan terakhir untuk tim Indonesia dan juga 10 Second Gaming. Tapi mereka benar-benar gak mental breakdown sama sekali. Benar.